Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Nasif Fauzan, narator dari kelompok 5 yang beranggotakan Andini Dwi Riani, Santika Aisyah Khairani, Dita Afriani, Rafif Riozaki, dan Rania Kairunisa Afifah. Dan kami akan menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul Peranan Indonesia dalam Perdagangan Internasional. Baiklah, saya Rafif Riozaki. Saya akan menjelaskan peranan Indonesia dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu peranan Indonesia dengan ASEAN. Pada tahun 2018, perdagangan barang di ASEAN menempatkan Indonesia dalam posisi kelima dengan nilai ekspor 180 miliar US dollar dan nilai impor 205,5 miliar US dollar. Kategori barang paling diminati dari Indonesia adalah baukit batubara sebanyak 11,2%, minyak kelapa sawit 8,5%, gas minyak bumi 5,5%, minyak mentah 2,8%, dan karet 2,2%. Lalu, kategori barang paling banyak dialihkan ke dalam negeri yakni olahan minyak bumi sebanyak 8,9%, minyak mentah 4,6%, dan bagian kendaraan 2,1%. Yang kedua yaitu peranan Indonesia dengan AFTA. Asian Free Trade Area atau AFTA merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara kawasan Asia Tenggara di bidang ekonomi. AFTA didirikan pada 28 Januari tahun 1992 saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura. Peranan Indonesia yaitu yang pertama pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara. Yang kedua yaitu anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang ketiga yaitu satu-satunya negara ASEAN G20. Yang ketiga yaitu Indonesia dengan APEC. APEC merupakan salah satu peran Indonesia di lingkup ASEAN dalam bidang ekonomi. Peran Indonesia dalam APEC didasari oleh keperluan mengantisipasi dan mengamankan kepentingan nasional di era perdagangan bebas dan investasi Asia Pasifik. Peran Indonesia yaitu yang pertama meningkatkan ekspor dan impor, yang kedua menjalin hubungan perdagangan, dan yang ketiga kerjasama di tingkat regional. Saya Rania Kairunisa Afifah akan menjelaskan tentang peran Indonesia dengan Organization of Petroleum Exporting Countries atau yang dikenal dengan OPEC. Indonesia masuk ke dalam keanggotaan OPEC pada Desember 1962. Indonesia kemudian dibekukan status keanggotaannya pada Mei 2008, namun kembali bergabung pada tahun 2014. Indonesia pun kembali dibekukan status keanggotaannya pada tanggal 30 November 2016. Peran Indonesia di dalam OPEC yaitu terlibat di dalam penanganan masalah substansi dan juga diplomasi di berbagai persidangan yang diadakan oleh OPEC. Indonesia melakukan kegiatan pemantauan harga minyak. Indonesia menjadi sekjen OPEC. Indonesia menjadi pihak ketiga dalam menangani masalah yang terjadi di antara negara OPEC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dengan masyarakat ekonomi Eropa yang dikenal dengan MEE. MEE dan Indonesia melakukan kerjasama internasional pada organisasi ekonomi regional negara-negara di kawasan Eropa. Dengan melakukan kerjasama, MEE dan Indonesia akan menghasilkan 1. Menciptakannya kemitraan ekonomi antar negara-negara Eropa. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Eropa. 3. Memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Eropa. 4. Meningkat solidaritas dan kepedulian antar negara-negara anggota MEE. 5. Melakukan perlindungan terhadap industri dan produk dari negara-negara anggota MEE. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang alat pembayaran valuta asing. Valuta asing adalah mata uang yang digunakan ketika melakukan perdagangan atau transaksi dengan skala internasional, dan yang perlu diketahui, tidak semua mata uang asing bisa digunakan pada perdagangan internasional. Syarat utama sebuah mata uang asing bisa menjadi valuta asing atau digunakan dalam perdagangan internasional yaitu termasuk ke dalam hard currency atau mata uang yang memiliki nilai tukar kuat terhadap mata uang lainnya. Contoh uang yang termasuk ke dalam kategori hard currency yaitu mata uang yang berasal dari negara maju atau pengaruh ekonomi yang kuat di dunia seperti euro, dolar Amerika Serikat. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang fungsi valuta asing, yaitu ada 3. Yang pertama,
yaitu sebagai alat pembayaran berskala internasional. Valuta asing menjadi alat pembayaran yang sah atau diakui semua negara. Selain alat pembayaran pada transaksi perdagangan, valuta asing juga merupakan alat pembayaran yang bisa digunakan untuk membayar utang antara satu negara dengan negara yang lainnya. Yang kedua yaitu sebagai alat tukar berskala internasional. Tidak terbatas hanya pada perdagangan internasional, namun valuta asing juga dapat digunakan ketika melakukan pembayaran jasa. Maka setiap transaksi jasa yang terjadi antara negara, maka pembayaran akan menggunakan valuta asing. Yang ketiga itu sebagai alat mengendalikan kurs. Kurs mata uang juga harus dikendalikan karena kurs mata uang cukup fluktuatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis valuta asing. 1. Falas fisik. Pada jenis ini, maka uang yang digunakan uang dalam arti dan bentuk sebenarnya atau yang biasa kita kenal dengan uang kartal. Artinya pada jenis di mana transaksi yang terjadi dengan menggunakan uang kertas maupun logam. 2. Falas non-fisik. Pada jenis ini, maka transaksi terjadi tidak menggunakan uang fisik, namun menggunakan surat berharga, uang giral. Biasanya, pada transaksi yang menggunakan falas jenis ini akan menggunakan wesel, cek, atau surat berharga lainnya yang biasa menggantikan uang. C. Sistem kurs valuta asing. 1. Sistem kurs tetap. Pada sistem kurs valuta asing ini, maka pemerintah melalui bank sentral berperan cukup besar pada valuta asing. Maka pemerintah melalui bank sentral bisa membeli ataupun menjual valuta asing jika nilai tukar tidak sesuai dengan standar atau aturan yang mereka terapkan. 2. Sistem kurs mengambang. Pada sistem ini, maka nilai tukar dari mata uang akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan pasar valuta asing. Nantinya, setiap penawaran dan juga permintaan pada mata uang tersebut yang akan menentukan nilai mata uang. Pada sistem ini, maka nilai tukar dari mata uang akan terus berubah. 3. Sistem kurs mengambang terkendali. Pada jenis ini, maka pemerintah melalui bank sentral dan juga pasar valuta asing sama-sama memiliki hak dan kemampuan untuk menentukan nilai tukar valuta asing. Mekanisme dari penentuan nilai tukar valuta asing memang akan diserahkan ke pasar, namun setiap pergerakan harga tersebut akan terkontrol oleh pemerintah. Tujuannya yaitu menghindari kenaikan atau penurunan yang terlalu ekstrim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis kurs valuta asing. Jenis kurs yang ada pada pasar valuta asing dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kurs jual adalah harga dari mata uang valuta asing yang diberikan oleh bank yang ingin menjual valuta asing tersebut pada kita. Dengan kata lain, kurs jual merupakan harga jual dari mata uang asing oleh bank. Yang kedua, kurs beli adalah nilai yang digunakan bank ketika akan membeli mata uang asing dari kita. Dengan kata lain, kurs beli adalah harga yang bank tetapkan pada kita akan membeli mata uang asing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan tentang kurs valuta asing beserta ilustrasi yang pertama, kurs jual atau menjual rupiah. Ketika kamu akan berpergian ke Amerika Serikat, tentu saja kamu membutuhkan uang dolar. Pada saat itu, uang kamu punya adalah sebesar 200 juta rupiah. Kurs yang berlaku pada saat itu adalah kurs jual, sama dengan 14.000 rupiah per dolar. Sementara kurs beli sama dengan 13.000 per dolar Amerika Serikat dengan perhitungan 280 juta rupiah dibagi 14.000 sama dengan 20.000 dolar. Komponen neraca pembayaran internasional. Secara umum, transaksi yang tercakup dalam neraca pembayaran dibagi menjadi dua komponen, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal. Transaksi berjalan atau current account, yaitu neraca yang mencatat penjualan barang ekspor dan pembelian barang impor, seperti impor barang, impor jasa, pendapatan, dan hibah atau bantuan. Selanjutnya, neraca transaksi modal atau capital account. Transaksi modal yaitu berkaitan dengan peminjaman maupun penanaman modal. Lalu selanjutnya, transaksi modal. Transaksi modal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu transfer modal dan modal finansial. Transfer modal yaitu transfer modal keluar masuk modal yang dimana tidak ada kewajiban untuk membeli keuntungan. Misalnya, ada pengusaha asal Singapura mengasih uang kepada pengusaha Indonesia untuk mendirikan perusahaan sepatu. Selanjutnya, modal finansial. Modal finansial merupakan keluar atau masuk modal yang ada kewajiban untuk membagi keuntungan. Adapun bentuk-bentuk modal finansial yaitu investasi langsung atau foreign direct investment, investasi portofolio, investasi lainnya.
Dampak neraca pembayaran surplus dan defisit. 1. Dampak neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran internasional suatu negara dikategorikan surplus apabila transaksi ekspor lebih besar daripada transaksi impor. Nah, dampak neraca pembayaran surplus antara lain dapat mempengaruhi tingkat harga di dalam negeri. Contohnya inflasi yang disebabkan adanya penambahan permintaan efektif. 2. Dampak neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit merupakan kondisi di mana transaksi ekspor lebih kecil daripada transaksi impor. Dampak neraca pembayaran yakni dapat menyebabkan pendapatan negara menjadi sedikit, sehingga utang negara bertambah besar. Selain itu, akan banyak juga perusahaan yang gulung tikar, sehingga menambah angka pengangguran. Apabila defisit berlangsung cukup lama, bisa jadi negara harus menjual asetnya untuk membayar kreditur. Saya akan membacakan tentang fungsi devisa dan sumber devisa. Keberadaan devisa adalah sangat mempengaruhi sektor ekonomi dalam suatu negara. Secara umum, fungsi devisa adalah untuk alat pembayaran dalam transaksi internasional saja. Meski demikian, fungsi lain dari devisa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang kedua sebagai sumber pendapatan negara alat pembiayaan hubungan internasional. Yang ketiga yaitu sebagai alat pembayaran utang luar negeri. Sumber devisa itu sendiri terbagi atas 6, yaitu dari kegiatan ekspor barang dan jasa, dari bantuan luar negeri, dari pendanaan swasta, dari utang luar negeri, dari pariwisata, dan yang terakhir dari bea masuk. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian dari saya, Adil Nasif Fauzan sebagai narator dari kelompok 5. Apabila kalian memiliki kritik dan saran serta pertanyaan, mohon ajukan. Terima kasih.